Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Arianti dari kelas HS2B. Dalam video ini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Adriandi, Sarjana Hukum, Magister Hukum Islam. Hiwalaya yaitu mengalihkan atau memindahkan. Dalam istilah ilmu fikih, hiwala berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contohnya, A meminjamkan uang 2.000 kepada si D, sedangkan si D memiliki hutang terhadap si C dengan jumlah yang sama yakni 2.000. Dan ketika si A menagih hutangnya terhadap si D berkata, si C memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepadanya. Tetapi hiwala hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Hukum hiwala diperbolehkan. Ada juga dasar hukum hiwala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajamusamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adli, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Rukun hiwala terbagi menjadi 4. Yang pertama, rukun hiwala muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini, muhil harus berakal sehat, balik, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwala. Kedua, yaitu muhal, yaitu orang memberikan hutang atau pihak hutang. Sama seperti syarat muhil, pihak muhal harus mencapai usia balik, berakal sehat, dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa paksaan. Ketiga, yaitu muhal alai, yaitu sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, balik, kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu hutang yang diakadkan. Dalam konsep hiwala, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhalail. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya. Syarat-syarat hiwala. Yang pertama, pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah utang. Ketiga, pihak muhal alai harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat, muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwala. Dan yang terakhir, hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Macam-macam hiwala yang ditinjau dari segi objek akad. Pertama, hiwala al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. Yang kedua, yaitu hiwala ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang atau kewajiban. Kemudian, hiwala yang ditinjau dari segi akad. Yang pertama, hiwala al-muqayyadah, yaitu pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhil atau pihak kedua. Contohnya, A berpiutang kepada si B dengan nominal 5.000, sedangkan B berutang kepada si C dengan nominal yang sama. B mengalihkan haknya untuk menuntut piutang yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Yang kedua, hiwala al-mutakala atau pemindahan mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhil atau pihak kedua. Contohnya, A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dan pembayaran C kepada A. Akibat hukum hiwala.
Jika akad hiwalat telah terjadi, maka akibat dari akad ini yang pertama, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang pada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Yang kedua, akad hiwala menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang pada pihak ketiga.